Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi mengenai tutorial cara membuat atau menuangkan soal dalam Google Form melalui HP. Langkah pertama, Bapak Ibu dibuka Chrome atau Google, kita buka. Kemudian ketik Google Form. Ketik Google Form. Google Form. Klik cari. Nah, di sini akan muncul menu. Ini untuk yang situs yang pertama, link yang pertama, kita klik Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Ini kita klik. Kemudian muncul halaman seperti ini, langsung kita buka Google Formulir. Kita klik. Nah, di sini langsung muncul Google Form-nya. Ya. Kemudian formulir tanpa judul ini kita beri, misalkan contohnya judulnya apa? Misalkan soal PAT bidang studi, misalkan IPA kelas 8. Untuk deskripsi tidak usah diisi. Kemudian kita butuh beberapa data dari siswa. Yang pertama, misalkan nama, kita tulis nama siswa, nama. Kemudian bentuk isiannya nanti adalah jawaban singkat. Ini kita klik jawaban singkat. Kemudian wajib diisi, diklik wajib diisi. Kemudian data yang kedua yang diperlukan adalah misalkan kelas. Kita klik tambah. Kemudian kita klik kelas. Kelas misalkan. Kelas. Kita butuh kelas. Kemudian kita tentukan ini berupa jawaban singkat atau pilihan ganda atau berupa kotak centang atau drop down. Misalkan berupa drop down, kita klik drop down. Kemudian opsi pertama, misalkan kelas 8A. Kemudian tambahkan opsi yang kedua, misalkan 8B. Sehingga ini dengan pilihan ini siswa tidak perlu menulis, tapi nanti memilih kelas mana yang dia tempati. 8D tambahkan opsi lagi, kemudian 8E tambahkan opsi lagi sampai 8F misalkan ya. Udah selesai. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi. Diklik wajib diisi. Kemudian butuh lagi, tambah lagi, misalkan untuk nomor absen. Ini ditulis nomor absen. Nomor absen. Ini berupa jawaban singkat aja ya. Jadi ini ada beberapa option, kita pilih yang jawaban singkat. Tapi nanti berupa angka. Ini nanti berupa angka, diklik berupa angka. Adalah angka ya. Kemudian wajib diisi. Dah. 3 data ini yang perlu. Sekarang kita buat soalnya. Kita buka halaman lain, tadi halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Halaman kedua kita klik yang ini, yang tanda kotak 2 ini, klik. Nah, ini bagian 2 dari 2 halaman. Ini kita bagian tanpa judul, kita tulis judul perintahnya aja ya. Misalkan pilihlah jawaban misalkan yang paling tepat. Kemudian ditambah. Ini kita mulai membuat soalnya, tambah. Nah. Oh iya, untuk terlebih dahulu kita setel dulu ya. Kita setel dulu untuk kuis soalnya ini. Nah, ini ada titik 3 ini kita klik di atas. Kemudian setelan kita klik. Nah, ini akan muncul
untuk yang umum, misalkan Bapak Ibu ingin menyetel ini hanya untuk satu tanggapan atau satu kali pengerjaan bagi siswa, tapi nanti resikonya kalau satu kali itu nanti siswa harus masuk ke Google ya. Jadi boleh satu kali. Kalau tidak dibatasi nanti siswa akan berulang kali ngerjakannya. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, tidak usah ini. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks, ini boleh kita centang, tidak apa-apa. Setelah itu presentasi, pilihan menu yang kedua, presentasi. Misalkan tampilkan status progres, tidak usah, sudah. Kemudian ini acak urutan pertanyaan. Kalau kita maksudnya untuk mengacak pertanyaan, ini bisa kita centang ya. Kemudian yang ketiga kuis. Nah ini harus di setel, ini harus dijadikan kuis. Opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, ini boleh kita klik ya. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, tidak usah, sudah. Jawaban yang benar jangan. Nilai poin bolehlah kita centang. Sudah, kalau sudah kita simpan. Nah ini udah. Kembali kita menulis soalnya ya. Untuk pertanyaan pertama, ini soal bisa langsung kita ketik di sini atau kita bisa copy paste dari file soal yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Jadi ini kita klik ya. Kemudian kita cari filenya. Nah ini kebetulan saya sudah menyiapkan. Ini adalah file soal IPA untuk kelas 8. Soalnya Pak Andi ya. Misalkan yang nomor 1. Ini tinggal kita copy paste aja dari soal PDF. Kita klik, kemudian kita blok ya. Kita blok. Sampai ini soalnya sampai sini. Kemudian simpan. Salin ya. Disalin, kita kembali ke Google yang awal tadi, yang Google Form-nya. Kemudian kita pastekan di sini, tempel. Nah, di sini sudah ada soalnya sudah tercopy di sini, terpaste di sini ya. Kemudian tadi soalnya itu ada gambarnya ya Bapak Ibu. Ini soalnya ini ada gambarnya, gambar ini. Ini bisa kita buat atau kita screenshot ya, untuk kita salin, nanti kita tempel pada soal Google Form-nya. Kita screenshot. Udah selesai screenshot, kemudian kita potong dari hasil screenshotnya. Kita potong. Ini seperti ini. Udah, kalau sudah kita potong seperti ini pas ya. Kemudian kita simpan gambar tadi. Oke. Setelah disimpan, kita kembali pada Google Form. Nah, di sini ada gambar, ada menu gambar ini di sini. Kita klik gambar. Kemudian kita cari, kita unggah ya, kita cari. Tadi ada di file ya. Screenshot ini. File terbaru. Nah ini dia langsung masuk ke sini nanti. Oke, gambarnya nanti ada di sini Bapak Ibu. Ini sudah ada gambarnya ya. Jadi cara kalau ada soal berupa gambar itu bisa kita pakai screenshot, kemudian kita potong ya, kita crop, kemudian kita tempelkan di Google Form-nya. Ini sudah nempel ya. Dan kemudian soalnya pilihan ganda. Ini soalnya pilihan ganda. Ini ada soal pilihan ganda ya. Kemudian opsi yang pertama. Ini nanti kita copy paste aja pada option pilihannya pada soal. Perhatikan soal ini Ibu, Bapak Ibu. Ini sudah ada optionnya. Ini kita copy paste aja, kita salin, kita copy ya. Udah. Terus kita copy sampai sini, salin. Kemudian kita tempel ke option ini. Ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita tempel. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah
tertata untuk pilihan A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu, supaya siswa kita tidak bisa niteni optionnya ini A, B, C, D, maka A, B, C, D-nya ini perlu dihapus ya. Supaya nanti tidak bisa niteni ya. Ini dihapus saja pilihannya ini. Optionnya A, B, C, D kita hapus. Ini juga. Ini optionnya kita hapus. Yang ini juga kita hapus optionnya. Dan kemudian sudah selesai A, B, C, D-nya ya. Kemudian ini titik 3 jenengan klik ya. Di sini ada pilihan. Misalkan jenengan ingin mengacak urutan opsi, ini urutan opsi kita klik urutan opsi. Sehingga nanti pada siswa, setiap siswa tidak sama nanti urutannya A, B, C, D-nya ini ya. Sehingga tidak bisa dititeni jawabannya itu yang mana ya. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi ya. Kemudian ini yang centang ini diklik, ini adalah untuk menambahkan poin. Misalkan poinnya 1 poin 1 soal, misalkan 2. Kalau soalnya 50 soal misalkan dibuat 2 boleh. Kalau misalkan 30 soal ya poinnya diisi 1 aja, sehingga siswa bisa melihat dia itu betulnya berapa gitu aja, berapa soal betulnya. Tapi kalau soalnya 50 bisa langsung dilihat skornya nanti, siswa bisa melihat skornya nanti. Tampilannya seperti ini. Kemudian jangan lupa berikan kuncinya, misalkan kuncinya B, diklik ini. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, selesai ya. Sudah. Demikian cara membuat soal dengan menggunakan HP pakai Google Form. Satu aja nggih Bapak Ibu, soalnya ini banyak sebetulnya, tapi cukup satu mewakili caranya seperti itu. Kemudian langkah terakhir, ini jenengan klik yang ini, yang tanda segitiga ini adalah pratinjau. Pratinjau, oh maaf ya, batal. Ini titik 3, jenengan klik ya. Jenengan klik yang pratinjau. Pratinjau ini, yang pratinjau diklik ya. Maksudnya apa? Pratinjau adalah kita ingin melihat bagaimana tampilan soal yang sudah kita buat kalau dimainkan ke siswa. Nah, soalnya seperti ini tampilannya. Halaman pertama seperti ini. Kelas ini wajib diisi ya. Misalkan ini dipilih kelas 8D misalkan. Tinggal klik. Kemudian nama, misalkan siapa? Andi misalkan. Pak Andi ya. Kemudian nomor absen diisi misalkan nomornya 5. Terus berikutnya diklik. Nah, ini muncul soalnya seperti ini. Soal PAT IPA kelas 8. Pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Jadi ini soalnya, misalkan siswa menjawab A ya. Kemudian kirim. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian siswa bisa melihat skor. Ternyata dia salah. Jadi skornya 0 ya. Tampilannya seperti ini. Sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa setelah ini langsung membuat linknya. Segitiga ini kita klik ya. Kirim formulir. Jadi ini kirim melalui ini linknya diklik ya, linknya diklik. Nah, ini tautannya sudah muncul. Ini terlalu panjang tautannya aslinya Bu, Bapak Ibu ya, harus diperpendek. Jadi jenengan klik perpendek URL. Udah selesai. Nah, ini kemudian disalin ya, disalin jangan lupa. Salin. Kemudian kita kirim. Langsung kita kirimkan ke WA ya, ke WA. Misalkan dikirim ke sini, misalkan ke Pak Andi, kirimkan ke anu aja, ke grup
pada saat apa atau dikirimkan ke Pak Andi enggak apa-apa, sudah ke Pak Andi sementara nggih. Tempel. Nah, ini sudah jadi Google Form-nya ini. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat.